Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Sri Setioningsih, guru matematika di SMP Negeri 4 Bunga Mayang. SMP Negeri 4 Bunga Mayang terletak di Desa Isorejo, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara. SMP Negeri 4 Bunga Mayang memiliki 5 rombel. 1 rombel di kelas 7, 2 rombel di kelas 8, dan 2 rombel lagi di kelas 9. Sudah menjadi hal lumrah jika satuan pendidikan memiliki masalah dan tantangan di dalam pembelajaran. Tidak terkecuali dengan SMP Negeri 4 Bunga Mayang. Apa masalah yang dihadapi SMP Negeri 4 Bunga Mayang? Dan bagaimana solusi saya mengatasi masalah tersebut? Yuk, simak video saya berikut ini. Di era serba teknologi, semua komponen sekolah sudah memanfaatkan teknologi, baik dalam sistem operasional kegiatan, administrasi kantor, pelaporan, maupun pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, peserta didik belajar menggunakan teknologi, baik komputer, laptop, ataupun handphone Android. Hampir semua peserta didik sudah memiliki handphone Android dengan tipe dan merek tertentu yang masing-masing mempunyai kelebihan. Handphone Android banyak membantu penggunanya, namun di sisi lain handphone Android juga mempunyai dampak negatif. Salah satu dampak negatif yaitu peserta didik kecanduan game, menonton tayangan yang tidak sesuai dengan usia mereka, dapat memiliki dampak buruk pada perkembangan peserta didik dan mengakibatkan menurunnya semangat belajar peserta didik, yang akhirnya menyumbang tingkat kenakalan peserta didik semakin pesat. Berbagai macam kenakalan seperti sering bolos, melakukan perundungan, dan sering berkelahi. Dari kenakalan tersebut, sekolah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi angka kenakalan peserta didik. Namun kenyataannya tiap tahun selalu bertambah tingkat kenakalan tersebut. Di sini saya berpikir bagaimana langkah saya agar kenakalan ini berkurang. Saya pribadi memperbaiki kualitas pembelajaran dan melakukan pendekatan terhadap peserta didik. Saya sebagai guru matematika yang sekaligus merangkap sebagai wali kelas 9A, melakukan pendekatan dengan strategi mencinta, yaitu mendidik dengan cinta. Untuk mewujudkan strategi tersebut, saya mulai dari diri sendiri. Dari hal yang kecil, saya berfokus pada pendekatan dengan peserta didik dengan berbagai kegiatan. Di antaranya, 1. Menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan setiap masalah yang terjadi pada peserta didik. Jika peserta didik melakukan kesalahan, maka dengan restitusi, peserta didik akan mengetahui dan menyadari kesalahannya, serta menemukan solusi dari masalahnya, sehingga dengan sendirinya peserta didik sadar dan tidak mengulangi kesalahannya. Strategi yang kedua, menjalin hubungan dekat dengan peserta didik. Dengan sukarela mendengarkan keluh kesah curhatan peserta didik melalui chat WA atau telepon atau bertemu langsung saat istirahat. Bahkan ada peserta didik yang datang ke rumah untuk bercerita tentang masalahnya. Strategi yang ketiga, menjadwalkan berkunjung ke rumah peserta didik yang bermasalah di kelas. Contohnya, sering tidak masuk, sering telat, suka membuli temannya, dan yang sering berkelahi. Dari kunjungan tersebut, terjadi kedekatan dan timbul rasa kekeluargaan. Bercerita, berkeluh kesah, di situ saya mengetahui penyebab dari masalah peserta didik dan mencari solusi dari masalah tersebut. Strategi terakhir,
yaitu program 1 bulan 1 kali makan bersama. Dengan membawa bekal dari rumah dan dimakan bersama-sama, saling berbagi, bertukar lauk, dan saling bercerita keseharian masing-masing, akan terjalin ikatan kekeluargaan di antara guru dengan peserta didik dan peserta didik satu dengan lain. Dalam menerapkan strategi mencinta, yaitu mendidik dengan cinta, tidak sedikit kendala yang saya alami. Di antaranya yaitu 1. Kurang dukungan dari rekan sejawat. Ada beberapa rekan sejawat yang memandang sebelah mata. Mereka beranggapan saya kurang kerjaan dan buang-buang waktu saja. 2. Harus berkunjung ke rumah wali murid yang sedang bermasalah, yang rumahnya jauh dan ternyata untuk menuju rumah tersebut melewati perkebunan yang masih jarang rumah dan tergolong daerah rawan begal. Dari tantangan-tantangan dan kendala tersebut, dengan semangat dan sungguh-sungguh dan konsisten, serta berkolaborasi dengan rekan sejawat yang mendukung strategi saya, akhirnya sedikit demi sedikit, 1. Dapat membuka mata dan pemahaman rekan sejawat yang kurang mendukung menjadi sadar bahwa dengan cinta dan kasih sayang serta perhatian penuh kita akan mampu merubah kenakalan menjadi semangat belajar. Selanjutnya, membuka mata saya jika ternyata peserta didik yang sering bermasalah itu mempunyai latar belakang yang hampir sama. Di antaranya kurang perhatian dari orang tua. Ada yang orang tuanya cerai dan ikut salah satu dari orang tuanya. Bahkan ada yang dititipkan dengan neneknya karena kedua orang tuanya sudah menikah lagi. Di sini peran guru sangatlah penting. Dengan memberikan perhatian penuh cinta, mendidik dengan cinta akan menumbuhkan dan mengembalikan semangat belajar peserta didik. Mereka merasa diakui keberadaannya, merasakan kenyamanan saat belajar di sekolah, hingga peran guru akan selalu dirindukan oleh peserta didik. Peserta didik menjadi fokus merasakan belajar yang menyenangkan, aman, nyaman, dan penuh semangat. Bapak Ibu guru lebih bersemangat dalam mengajar. Guru sebagai fasilitator mampu menumbuhkan kesadaran diri pada peserta didik. Mengalihkan penggunaan handphone Android dengan kegiatan ekstrakurikuler, bela diri, paskibra, rohis, dan pramuka. Dengan memberikan wadah atas minat dan bakat peserta didik, diharapkan mampu menggali potensi yang ada pada peserta didik. Mampu meningkatkan interaksi sosial yang lebih positif. Kami juga berusaha membekali mereka dengan akhlak sehingga mereka mampu menjawab tantangan zaman yang tentunya tidak bisa dipisahkan dengan teknologi seperti handphone. Dengan berbekal akhlak, kami berharap mereka mampu berkembang mengikuti zamannya dengan positif dan terarah. Demikian strategi saya dalam upaya meningkatkan semangat dan minat belajar peserta didik di SMP Negeri 4 Bungamayang. Tanpa kolaborasi, strategi saya ini sulit untuk diterapkan. Saya yakin dengan strategi mencinta, mendidik dengan cinta, dan kasih sayang yang tulus dan ikhlas seperti mendidik anak kita sendiri, akan menumbuhkan kesadaran dan semangat peserta didik dalam pembelajaran dan sebaliknya.